Jadi untuk kita bisa ikut rekrutmen P3K ini minimal ijazahnya inilah kita harus memiliki ijazah S1 atau D4. Bagi kita yang tidak memiliki ijazah itu bagaimana? Sobat semuanya, telah terbit surat edaran dari Kemenpan RB terkait tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah tertanggal 31 Mei 2022. Hal tersebut adalah digunakan sebagai upaya untuk melakukan penataan tenaga non-ASN atau honorer sesuai kebutuhan demi kepastian status dan karir serta kesejahteraan mereka. Secara kasarnya ini adalah suatu upaya atau suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pegawai honorer di instansi ini akan dihapus ya. Yamna untuk arah kebijakan kedepannya berdasarkan dari dasar hukum pasal 96 ayat 1 PP nomor 49 tahun 2015 tentang manajemen P3K yang akan berlaku mulai tahun 2023. Jadi adalah dengan alasan jenis pekerjaan yang sangat dasar, jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Rekrutmen SDM ini nanti difokuskan untuk tenaga kerja dengan keterampilan yang khusus. Nah, pada akhirnya nanti status honorer ini akan dialihkan menjadi outsourcing, misalkan satpam, petugas kebersihan dan lain sebagainya. Sehingga status pegawai yang tetap ada pada instansi pemerintah itu ada dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bagaimanakah selengkapnya untuk informasi ini dan bagaimana upaya kita sebagai tenaga honorer? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, upaya penertiban dari honorer ini adalah merupakan sebuah artikel terbaru dari PAN RB yang adalah berita terkininya ya, yaitu penataan tenaga non-ASN sesuai kebutuhan demi kepastian status dan karir mereka serta kesejahteraan. Inilah merupakan di sisi lain adalah sebuah kabar gembira ya bagi teman-teman honorer, namun bagi yang memiliki kompetensi dan juga kualifikasi. Nah, informasi selengkapnya seperti yang bisa kita cek di sini dari situs resmi PAN RB, yaitu penataan tenaga non aparatur sipil negara atau non ASN pada pemerintah pusat maupun juga daerah. Ini adalah merupakan bagian di langkah strategis untuk membangun SDM ASN yang lebih profesional dan sejahtera, serta memperjelas aturan dalam rekrutmen. Sebab tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer ini akan berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah upah minimum regional. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menegaskan strategi ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa tenaga honorer sekarang ini kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer ini bisa setara dengan UMR. Inilah jelas Menteri Cahyokumolo. Banyak anggapan yang mengatakan bahwa pengangkatan tenaga honorer adalah perintah pemerintah pusat. Menteri Cahyo menjelaskan bahwa anggapan tersebut itu adalah salah. Sejak tahunan lalu, rekrutmen tenaga honorer itu diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Agar ada standarisasi rekrutmen dan upah, kini tenaga non-ASN ini diharapkan akan ditata supaya lebih baik. Nah, di sini dengan skema ini, pengangkatan tenaga non-ASN yang harus sesuai dengan kebutuhan instansi untuk mengatur bahwa honorer ini harus sesuai kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR. Maka model pengangkatannya melalui outsourcing, yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan di tahun 2023. Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan, hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan, mendapat penghasilan yang layak, setidaknya sesuai dengan UMR, tegas mantan Menteri Dalam Negeri ini. Pemerintah juga mendorong tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 atau tenaga non-ASN lain yang ikut seleksi CASN. Seleksi ini bisa diikuti oleh tenaga honorer melalui jalur CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan pemenuhan syarat individu masing-masing. Tentunya untuk mengikuti seleksi CPNS maupun juga seleksi P3K, ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalkan saja, untuk jabatan fungsional ini adalah minimal harus S1. Jadi bagi yang ijazahnya belum S1,
apakah nanti bisa ikut dalam seleksi P3K tersebut? Bisa teman-teman jawab dengan cara kita melakukan mawas diri. Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Alex Denny mengatakan, secara kebijakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP 48 2005 Junto PP 43 2007 dan terakhir diubah dalam PP 56 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Semenjak 2012, pengangkatan pegawai non-ASN khusus pegawai honorer ini seharusnya tidak dilakukan. Bagi teman-teman non-ASN yang memenuhi syarat menjadi CPNS atau P3K, pemerintah mendorong agar mengikuti seleksi yang dibuka pada tahun ini. Nah, bagi teman-teman guru honorer khususnya atau tenaga kependidikan honorer yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kebudayaan ini atau Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi, ini Kemenpan-RB telah menerbitkan surat terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Permen-Pan-RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Pastikan teman-teman bisa memaksimalkan kompetensinya untuk nanti bisa terekrut sebagai ASN P3K pada tahun ini. Dikarenakan mulai 2023 nanti akan diganti ya sistemnya. Pastikan kita sudah tercover di sini. Dari surat edaran terbaru dari Pan-RB tanggal 31 Mei 2022 yang ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Maka di sini masing-masing pemerintah daerah itu ditegaskan untuk segera melakukan. Yang pertama, melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing yang memenuhi syarat dan dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon ASN, PNS maupun P3K. Kemudian menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing. Ini adalah dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN lagi. Dalam hal instansi nanti masih membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga, dan status tenaga alih daya outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Kemudian yang D, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi CPNS maupun P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023. Bagi kita yang tidak lulus dalam seleksi tahun ini diberikan waktu sampai tanggal batas ini 28 November 2023. Ini adalah masing-masing daerah itu diberikan kesempatan seperti itu. Kemudian pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang bagi kita guru honorer ini untuk peluangnya ini bagaimana untuk kita bisa ikut seleksi ini supaya ketika nanti berlaku peraturan mulai tanggal 28 November 2023 kita sudah masuk dalam level aman. Untuk syarat, ketentuan, dan juga mekanisme untuk rekrutmen P3K guru di bawah naungan Kemdikbud ini tertera pada Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2022. Pastikan untuk kita bisa ikut ke sana ini harus mencermati tentang syarat-syaratnya dulu. Nah, bagi teman-teman yang memenuhi syarat dari pelamar P3K guru ini, pastikan nanti bisa melakukan pelamaran ya. Sesuai dengan pasal 7, pelamar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran. Kemudian tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara ini berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum ya. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri dan lain sebagainya. Kemudian tidak menjadi anggota pengurus parpol. Kemudian memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana. Jadi untuk kita bisa ikut rekrutmen P3K ini minimal ijazahnya inilah kita harus memiliki ijazah S1 atau D4. Bagi kita yang tidak memiliki ijazah itu bagaimana? Tentunya teman-teman tahu sendiri untuk jawabannya. Kemudian surat keterangan berkelakuan baik dan juga syarat lain yang dibutuhkan oleh instansi.
Selanjutnya dalam bab 2 pasal 5 Permen-Pan RB nomor 20 tahun 2022 sudah ditentukan siapa saja yang bisa melamar sebagai P3K guru pada tahun ini, yang terdiri dari pelamar prioritas. Pelamar prioritas adalah terdiri dari pelamar prioritas 1, ini adalah bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade pada seleksi P3K tahun 2021 kemarin. Ini terdiri dari THK 2, guru honor sekolah negeri, guru sekolah swasta, dan juga lulusan PPG. Kemudian pelamar prioritas 2, ini adalah tenaga honorer kategori 2 yang belum lulus passing grade. Kemudian pelamar prioritas 3 inilah terdiri dari guru sekolah negeri yang belum lulus passing grade atau belum melakukan pendaftaran pada tahun kemarin, namun memiliki masa kerja di atas 3 tahun. Kemudian juga ada pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG dan juga guru yang terdaftar di Dapodik. Nah, jika melihat pada situasi ini, tentunya teman-teman bisa memposisikan apakah kalian itu posisinya masuk pada pelamar prioritas 1 atau pelamar prioritas 2 atau pelamar prioritas 3, ataukah juga masuk dalam kategori pelamar umum. Nah, di sini nanti beruntunglah bagi teman-teman yang masuk dalam kategori 1, kategori 2 dan juga kategori 3. Dikarenakan nanti tidak harus berjuang lagi di hadapan CAT UNBK untuk mengikuti seleksi kompetensi. Nah, bagi teman-teman yang masuk pada pelamar umum, ini adalah yang terdaftar minimal terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun. Inilah masuknya di sini ya, termasuk guru sekolah swasta juga. Pastikan untuk tahun ini kita bisa lulus, sehingga nanti ketika berlaku peraturan yang di depan tadi, teman-teman sudah masuk dalam level aman. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.